Siapa sangka detik-detik sebelum pertandingan Indonesia melawan Arab Saudi di kualifikasi ronde ketiga Piala Dunia 2026, timnas Indonesia disuruh oleh pelatih Sintayong untuk melakukan ibadah umroh terlebih dahulu ya teman-teman. Dan para pemain timnas Indonesia yang beragama Islam ataupun Muslim melakukannya di Mekah, Arab Saudi. Hal ini menjadi hal yang cukup menarik ya teman-teman, mengingat seakan-akan mereka selain berusaha, mereka juga berdoa dan meminta bantuan melalui jalur langit ya teman-teman. Dan itu adalah komentar demi komentar yang timbul di masyarakat Indonesia ketika mereka melakukan ibadah umroh sebelum pertandingan Indonesia melawan Arab Saudi. Tentu saja ini menjadi nilai plus ya teman-teman, karena mereka seakan-akan diberi motivasi khusus agar mereka bisa menampilkan yang terbaik. Mirip seperti pada saat kita sekolah, ketika kita mendapatkan nilai 100 dan ada hadiahnya berupa uang, pasti kita akan lebih bersemangat untuk belajar dan mendapatkan nilai 100 daripada tidak ada hadiahnya teman-teman. Begitu juga dengan permainan timnas Indonesia, mereka diizinkan untuk melakukan umroh terlebih dahulu sebelum bertanding, sehingga itu bisa memberi motivasi lebih bagi para pemain timnas Indonesia yang mempunyai agama Islam ya teman-teman. Yang bikin menarik adalah hal ini juga disuruh oleh pelatih timnas Indonesia yang mempunyai nama Sintayong. Dan mungkin teman-teman akan bertanya, kenapa Sintayong menyuruh? Jika itu adalah pertanyaan dari teman-teman, memang masih belum ada bukti secara konkret bahwa Sintayong yang menyuruh mereka untuk melakukan umroh. Tetapi kita perlu melihat lebih dalam ya teman-teman. Selain karena alasan motivasi yang diberikan oleh pelatih kepada para pemain, Ketua Umum PSSI Indonesia ataupun Ketua Umum sepak bola di negara Indonesia yang mempunyai nama Erick Thohir mengecamkan atau memprioritaskan bahwa untuk memperbaiki sepak bola di negara Indonesia itu harus semuanya dari akar-akarnya, di mana Erick Thohir juga mengatakan untuk liga sudah diperbaiki, maka sekarang giliran internal organisasi PSSI. Dan ketika itu diungkapkan oleh Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI, maka memang kegiatan umroh ini sudah disetujui oleh Ketua Umum dan juga pelatih timnas Indonesia. Dan pelatih timnas Indonesia juga setuju karena itu bisa menambahkan motivasi bagi para pemain Indonesia yang akan bertanding ketika Indonesia melawan Arab Saudi. Hal ini menjadi hal yang sangat menarik ya teman-teman. Dan mungkin teman-teman akan bertanya, kalau para pemain timnas Indonesia yang beragama Islam sedang melakukan umroh, bagaimana dengan para pemain timnas Indonesia yang bukan mempunyai agama Islam? Karena memang mayoritas rata-rata para pemain timnas Indonesia mempunyai agama Islam, tetapi ada juga yang tidak mempunyai agama Islam ya teman-teman. Jadi jika itu adalah pertanyaan yang diberikan dari teman-teman, menariknya di sini ya teman-teman, pada saat mereka sama-sama berada di Arab Saudi, mereka tetap melakukan kegiatan demi kegiatan walaupun mereka masih belum diketahui secara pasti ketika para pemain timnas melakukan umroh yang non-Islam melakukan apa, itu memang masih belum diketahui secara pasti. Tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa mereka juga ikut bersenang-senang dengan menghabiskan waktu sesuai kesukaan mereka teman-teman, karena diketahui ada dua pemain timnas Indonesia yang menyibukkan diri untuk bermain pingpong sambil menunggu teman-temannya melakukan umroh ya teman-teman. Match point, huh? Match point. Bisanya dia sakit. Botak! Ketika kita berbicara mengenai umroh, menariknya ada salah satu pemain timnas Indonesia yang mempunyai nama
Ragnar yang mempunyai posisi sebagai penyerang sayap Indonesia. Ragnar ketika tiba di Arab Saudi memilih untuk langsung memotong rambutnya untuk menjadi gundul ya teman-teman, atau botak gitu ya teman-teman. Wow. Dan diketahui pemain timnas Indonesia yang melakukan hal itu hanyalah Ragnar saja, karena memang rata-rata orang yang pergi umroh memang tidak diwajibkan untuk menghabiskan rambutnya, tetapi itu bisa menjadi salah satu opsi teman-teman. Dan itu dilakukan oleh Ragnar sebagai pemain tim nasional Indonesia. Memang seakan-akan para pemain timnas Indonesia juga meminta bantuan melalui jalur langit, dan kita berharap agar yang terbaik juga bisa dihasilkan oleh para pemain timnas Indonesia ketika berada di lapangan hijau ya teman-teman. Apapun hasilnya nanti, kita berharap agar Indonesia juga bisa memberikan yang terbaik, terlepas apakah Indonesia menang atau kalah. Dan menariknya, walaupun para pemain timnas Indonesia sudah memberikan yang terbaik, ternyata di belakang layar sendiri diketahui PSSI juga pernah mendapatkan suntikan dana senilai 80 miliar dari Bank Mandiri Indonesia. Seakan-akan bantuan dana yang diberikan kepada PSSI bisa membuat Indonesia menjadi lebih baik lagi. Bahkan terdapat akun fanbase sepak bola negara Indonesia yang mencoba membandingkan perkembangan sepak bola negara Indonesia dengan Malaysia, karena negara Malaysia juga mendapatkan suntikan yang sama, cuman bedanya negara Malaysia mendapatkan suntikan dari perusahaan swasta dan juga pemerintah, walaupun jumlahnya untuk negara Indonesia mempunyai jumlah suntikan dana yang jauh lebih tinggi teman-teman. Terlepas kita tidak membandingkan Indonesia dengan negara Malaysia, kalau boleh tahu ketika Indonesia melawan Arab Saudi, kira-kira siapakah yang menang? Apakah teman-teman mempunyai pendapat? Coba dong tolong tulis di kolom komentar.